Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Insut. Kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Nur Fitrian, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pada 5 November 2023. Dalam rangka memeriahkan Disnatalis Institut Pesantren Sunan Derajat yang ke-15. Perguruan Tinggi Institut Pesantren Sunan Derajat mengajak semua pelajar untuk menggemari literasi dengan mengadakan seminar nasional di Auditorium Pondok Pesantren Sunan Derajat. Berikut berita selengkapnya. Sebagai bentuk menjaga budaya literasi di tengah masyarakat, Institut Pesantren Sunan Derajat gelar kegiatan seminar nasional di Aula Ponpes Sunan Derajat pada Ahad 5 November 2023. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Dinatalis Institut Pesantren Sunan Derajat dan upaya untuk menumbuhkan wajah baru generasi muda religius dengan menulis serta membumikan dunia literasi. Dengan takjubnya, kegiatan ini mampu menarik minat pemuda-pemudi. Hal ini dibuktikan dengan 573 mahasiswa dan santri Sunan Derajat yang hadir pada kegiatan ini. Nur Hidayah sebagai perwakilan Sanggar Caraka dan narasumber pada acara ini berkomentar mengenai minat baca tulis di era digitalisasi yang semakin rendah. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Nur Hidayati. Kita akan menanyakan tanggapan Ibu Nur Hidayati. Minat baca tulis di era sekarang ini sangat rendah, Bu. Apakah dengan bergesernya minat baca tulis ke budaya audiovisual ini menjadi hal dampak negatif bagi generasi muda sekarang ini, Ibu? Monggo. Oke, ya baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Fitri. Jadi ada beberapa hal di sini ya terkait minat baca masyarakat Indonesia yang dianggap rendah, terlebih lagi di era digital saat ini gitu. Terkait rendahnya minat baca masyarakat ini masih menjadi sesuatu yang perlu kita debatkan dan kita pertanyakan sebetulnya Mbak. Karena ada indikator-indikator yang mungkin tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Jadi misalnya ketika kami sendiri dari Sanggar Caraka turun ke lapangan, kemudian memberikan gelaran baca di masyarakat, itu sebenarnya banyak masyarakat yang antusias. Karena selama ini mungkin fasilitasnya saja yang kurang memadai. Jadi bukan karena minat bacanya yang relatif rendah, tetapi karena fasilitas itu memang belum memadai. Terus yang kedua terkait literasi di era digital, saya bisa bilang tetap ada dua sisi ya, jadi sisi positif maupun sisi negatif. Kalau kita mau ambil sisi positifnya, sebenarnya saat ini malah banyak sekali audiobook yang bisa kita akses, baik dari media sosial maupun dari aplikasi-aplikasi online, dan itu sangat memudahkan kita, jadi kita serasa membaca buku sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Jadi kita bisa sambil duduk atau sambil melakukan aktivitas ringan, itu bisa menyimak audiobook dan itu sangat menyingkat waktu kita, sangat memudahkan kita. Tetapi di sisi lain, memang ada banyak sekali konten-konten digital ya saat ini yang saya bisa katakan bahwa mungkin kurasinya itu tidak seperti kurasi buku. Lahirnya sebuah buku itu melalui kurasi editing yang sangat panjang, dan lahirnya sebuah buku pasti merupakan proses final di mana itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sayangnya konten digital beberapa ya, tidak bisa dibilang semuanya, beberapa tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Sehingga masyarakat misalnya kalau melalui konten yang dapat diunggah dengan oleh semua orang gitu ya, itu harus berhati-hati untuk memilih tayangan seperti itu gitu. Karena itu tadi proses kurasinya tidak seperti kurasi bagaimana buku dilahirkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas pendapat Ibu Nur Hidayati. Kami dari tim Media Insut menyampaikan terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi berita yang bisa kami sampaikan. Kami dari tim Media Insut melaporkan.